Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Takwa, selamat datang kembali di obrolan kita. Hari ini kita mau bahas satu ayat yang terus terang ya, setiap kali saya baca itu rasanya kayak ada beban yang langsung terangkat. Sebuah ayat dari surah Al-Baqarah, ayat ke-115, yang memberikan rasa lapang yang luar biasa. Saya bacakan dulu ayatnya ya. Walillahil masyriqu wal maghrib, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Artinya, dan milik Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya, Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Sahabat Takwa, pernah nggak sih merasa terjebak dalam satu situasi? Atau mungkin merasa terkekang sama aturan yang terasa kaku, khawatir ibadah kita nggak sempurna karena ya, kondisinya serba terbatas? Sering sekali itu terjadi. Nah, ayat ini tuh seolah-olah datang jadi jawaban. Yuk kita coba gali lebih dalam. Apa sebetulnya makna di baliknya? Oke, untuk memahami sebuah ayat, biasanya kan kita nggak bisa potong begitu saja ya. Perlu lihat konteksnya, ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, ayat 115 ini apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Tentu, ini poin yang penting banget. Para mufassir, misalnya Imam Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya, menjelaskan kalau ayat 115 ini punya kaitan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya. Ayat 114 ya? Betul, Al-Baqarah ayat 114. Ayat itu berbicara tentang sebuah kezaliman yang besar, yaitu tentang orang-orang yang menghalangi nama Allah disebut di masjid-masjid, bahkan berusaha untuk merobohkannya. Oh, jadi konteksnya cukup tegang ya. Ada aksi penghalangan, ada pembatasan ibadah secara fisik, lalu ayat 115 ini turun setelah itu. Tepat sekali. Jadi bisa Anda bayangkan suasana kebatinan kaum muslimin saat itu. Ada tekanan, ada rasa sempit karena ruang gerak ibadah mereka dibatasi, kan? Iya. Maka ayat 115 ini datang sebagai tasliyah, sebuah kata yang indah sekali, artinya hiburan atau pelipur lara bagi kaum mukminin. Sebuah hiburan. Saya suka istilah itu. Jadi seolah-olah Allah berfirman, jangan sedih, jangan merasa sempit gitu ya. Betul. Pesannya kira-kira begini. Kalau mereka menghalangi kalian dari satu masjid tertentu, baik itu Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, janganlah kalian berkecil hati. Oke. Ketahuilah, seluruh bumi ini, dari ujung timur sampai ujung barat, itu milikku. Kalian bisa beribadah dan menghadap kepadaku di mana saja. Ini semacam deklarasi kemerdekaan spiritual loh. Kemerdekaan spiritual. Iya. Ibadah kepada Allah itu nggak bisa dipenjara oleh tembok, tidak bisa dibatasi oleh ruang, apalagi dihalangi oleh manusia. Sebentar. Ini menarik. Saya kira selama ini sebab turunnya ayat ini cuma satu, yaitu soal perubahan kiblat. Ternyata ada beberapa versi cerita ya, bukan cuma satu kejadian. Nah, ini dia yang luar biasa. Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya yang monumental, Jami Al-Bayan, itu mengumpulkan beberapa riwayat tentang sebab turunnya ayat ini, atau yang kita kenal sebagai Asbabun Nuzul. Oke. Dan yang menakjubkan adalah, setiap riwayat ini seakan membuka satu pintu pemahaman baru tentang betapa luasnya rahmat dan kemudahan dalam syariat Islam. Wah, saya jadi makin penasaran. Boleh kita bedah satu persatu? Mungkin mulai dari yang paling sering kita dengar dulu. Tentu, yang paling masyhur seperti yang Anda sebutkan tadi adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini berkaitan dengan peristiwa besar, yaitu perubahan arah kiblat. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ya? Benar. Ketika kiblat kaum muslimin atas perintah Allah dipindahkan dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Ka'bah di Mekah, kaum Yahudi di Madinah langsung berkomentar sinis. Mereka menyebarkan keraguan. Jadi ini bukan cuma petunjuk internal untuk kaum muslimin, tapi juga semacam respons langsung terhadap narasi atau kritik dari luar ya? Tepat. Ini menunjukkan betapa Al-Quran itu hidup dan berdialog dengan konteks sosial pada masanya. Maka, menurut riwayat ini, turunlah ayat 115 sebagai jawaban yang tegas. Walillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Seakan-akan Allah menegaskan, timur dan barat itu ciptaanku, milikku. Aku yang berhak menentukan kemana hambaku harus menghadap. Intinya adalah ketaatan kalian, bukan arah fisik semata. Jawaban yang langsung mematahkan argumen mereka. Luar biasa. Oke, itu kisah pertama.
kisah selanjutnya apa? Kisah kedua ini sangat inspiratif dan relevan banget buat kita yang sering bepergian. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa ayat ini turun untuk memberikan izin sholat sunnah di atas kendaraan saat dalam perjalanan. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkannya. Beliau sholat sunnah di atas untanya dan membiarkan untanya berjalan menghadap ke arah manapun tujuannya. wah, ini praktis sekali. Saya jadi teringat pengalaman pribadi. Tahu kan, kalau terjebak macet parah berjam-jam di jalan tol, waktu sholat sunnah sudah mau habis. Ayat dan kisah ini benar-benar jadi pengingat kalau Allah itu menyediakan kemudahan. Betul. Jadi, kemanapun arah mobil, kereta, atau pesawat kita menghadap, sholat sunnah tetap sah ya? Betul sekali untuk sholat sunnah. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya syariat Islam dalam kondisi safar. Agama ini nggak ingin memberatkan pemeluknya. Oke, itu kisah kedua. Masih ada lagi? Masih, kisah ketiga ini mungkin yang paling menyentuh. Karena menunjukkan rahmat Allah saat kita, sebagai manusia, melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Gimana ceritanya? Diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah. Ada sekelompok sahabat yang sedang dalam perjalanan di malam yang gelap gulita. Sangat gelap. Nggak ada bintang, nggak ada penunjuk arah. Mereka nggak tahu pasti di mana arah kiblat. Saya bisa bayangkan rasa was-was mereka. Gelap total, di tengah perjalanan, dan harus sholat. Rasa takut ibadahnya nggak diterima karena salah, itu kan manusiawi banget. Persis. Akhirnya, setelah berusaha semampu mereka, masing-masing berijtihad. Mereka menentukan arah sesuai keyakinan saat itu, lalu mereka sholat. Pagi harinya, ketika matahari terbit, barulah mereka sadar bahwa ternyata arah sholat mereka semalam melenceng dari kiblat. Waduh. Mereka pun khawatir, lalu menyampaikan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai jawaban atas kegelisahan mereka, turunlah ayat ini. Subhanallah. Jadi sholat mereka tetap diterima. Ini melegakan. Tapi sekaligus memunculkan pertanyaan. Di mana batas antara ijtihad yang dihargai seperti ini dengan kelalaian? Pastikan para sahabat itu sudah berusaha maksimal dulu. Pertanyaan yang sangat bagus. Tentu saja, ijtihad yang dihargai adalah buah dari usaha maksimal. Mereka nggak asal-asalan. Mereka sudah berusaha mencari petunjuk, berpikir, menggunakan semua pengetahuan yang ada. Ketika semua usaha sudah dilakukan dan hasilnya keliru, disitulah rahmat Allah turun. Jadi yang dinilai usahanya ya? Betul, pelajaran utamanya sangat indah. Allah Maha tahu proses dan kesungguhan kita. Dia menghargai usaha tulus untuk taat, bukan hanya menuntut hasil akhir yang sempurna secara formalitas. Ini pelajaran penting. Oke, berarti sudah 3 kisah. Masih ada lagi? Ada satu lagi yang gak kalah menarik. Riwayat dari Qatadah, ini berkaitan dengan wafatnya Raja Najasyi, penguasa Habasyah atau Ethiopia. Raja yang melindungi kaum muslimin saat hijrah pertama itu kan? Benar, ketika kabar wafatnya sampai ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat gaib untuknya. Tunggu, sebagian sahabat pasti bingung kan saat itu? Loh, Raja Najasyi kan sholatnya di negerinya, di Habasyah. Pasti nggak menghadap Ka'bah. Kok kita sholat kan? Begitu kan kira-kira kebingungan mereka? Tepat, ada pertanyaan dan keheranan di benak sebagian sahabat. Maka, ayat ini turun untuk menegaskan bahwa keimanan Najasyi yang tulus di dalam hatinya telah sampai kepada Allah. Hakikat ibadah adalah menghadap kepada Allah dengan jiwa dan raga. Jika ada uzur yang menghalangi, Allah Maha tahu isi hati hambanya. Keimanan sejati itu melampaui batas geografis. Luar biasa. 4 kisah, 4 konteks berbeda. Tapi semuanya dijawab dengan satu ayat yang sama. Betul. Masing-masing kisah membuka satu dimensi dari keluasan rahmat Allah yang terkandung dalam ayat ini. Terdengar sangat dalam. Bagi sebagian orang ini bisa terdengar sangat literal dan membingungkan. Gimana kita harus memahaminya agar nggak salah kaprah? Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting tentang bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan beberapa lapisan penafsiran yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Oke. Pertama, menurut ulama besar dari generasi tabi'in, Mujahid, yang penafsirannya dikutip oleh Imam At-Tabari, maksud wajah Allah di sini adalah kiblat Allah. Kiblat Allah, maksudnya gimana? Maksudnya, kemanapun kalian diperintahkan untuk menghadap, baik itu Baitul Maqdis pada masanya, atau Ka'bah setelah perintahnya berubah, maka di sanalah arah yang Allah perintahkan dan Allah ridhoi.
Jadi, wajah Allah bisa bermakna arah yang diridhoi Allah. Oke, ini makna yang sangat kontekstual dengan beberapa kisah tadi ya, cukup jelas. Lapisan makna kedua. Kedua, maknanya bisa berarti keridaan dan pahala Allah. Ini seperti saat kita dalam kehidupan sehari-hari bilang, saya melakukan ini ikhlas liwajhillah, demi wajah Allah. Iya, demi mencari ridhonya. Nah, maksud kita kan bukan demi wajah secara fisik, tapi demi mencari keridaannya. Jadi ayat ini bisa kita pahami, kemanapun kamu menghadap dengan niat yang tulus untuk beribadah, di sanalah keridaan dan pahala Allah menantimu. Jadi ini lebih ke makna esensial ya, soal niat, yang dilihat tujuan batin kita. Betul. Di sini arah fisik menjadi simbol dari arah tujuan hati. Lalu, bagaimana dengan penafsiran yang lebih langsung terkait sifat Allah? Nah, ini lapisan ketiga. Ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini juga merupakan penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita sebagai seorang mukmin mengimani bahwa Allah memiliki wajah. Tapi tentu wajah yang... Tentu, wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya sama sekali tidak serupa dengan wajah makhluknya. Nah, soal sifat ini yang sering jadi perdebatan. Berarti prinsipnya kita mengimani, tapi tidak membayangkan bentuknya. Gitu ya? Tepat sekali. Prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa melakukan tasbih atau menyerupakan dengan makhluk, tanpa taktil atau menolak sifatnya, dan tanpa takyif atau bertanya bagaimana rupanya. Kita imani, tapi kita serahkan hakikatnya kepada Allah. Oke. Dalam konteks ayat ini, artinya dimanapun kita berada, kita selalu berada dalam hadapan Allah, dalam pengawasan dan ilmunya. Jadi, ada 3 lapisan makna yang saling menguatkan. Kiblat yang diridhoi, keridhoan dan pahala, serta sifat zat Allah itu sendiri yang kita imani sesuai keagungannya. Intinya, menghadap wajah Allah itu soal totalitas tujuan dan niat ibadah ya. Benar sekali. Ketiga makna itu tidak bertentangan, justru saling memperkaya pemahaman kita. Oke, kita sudah bahas konteks sejarah dan makna mendalamnya. Sekarang, mari kita tarik ke masa kini, ke tahun 2025. Gimana ayat ini berbicara pada kita yang hidup di tengah hiruk-pikuk kota, bukan di padang pasir yang gelap? Apa relevansinya bagi kita, sahabat takwa? Wah, ini relevan sekali. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan modern kita, ayat ini memberikan setidaknya 4 prinsip fundamental yang sangat aplikatif. Yang pertama adalah prinsip fleksibilitas dan kemudahan. Islam itu mudah ya? Betul, Islam adalah agama yang memudahkan bukan menyulitkan. Ayat ini melalui berbagai kisah turunnya adalah buktinya. Saat ada kesulitan, entah karena bepergian, sakit, kondisi darurat, atau ketidaktahuan, selalu ada jalan keluar dari Allah. Ini pengingat penting agar kita tidak bersikap kaku, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kadang dalam pekerjaan pun, kita terlalu kaku dengan satu cara, padahal mungkin ada cara lain yang lebih efektif dan tetap halal. Tepat. Prinsip kedua adalah prioritas pada esensi niat. Arah hati itu jauh lebih penting daripada arah badan. Kisah para sahabat yang sholatnya salah arah tapi tetap diterima adalah bukti terkuatnya. Benar sekali. Allah Maha tahu ketulusan niat kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam setiap interaksi. Niat kita untuk mencari ridho Allah lah yang pada akhirnya dinilai. Fisiknya mungkin nggak sempurna, tapi niat yang lurus bisa menyempurnakannya di sisi Allah. Kadang kita sibuk memoles presentasi di depan manusia, sampai lupa mengecek kembali proposal niat kita di hadapan Allah. Oke, prinsip ketiga. Ketiga, dan ini adalah pilar akidah yang sangat membebaskan jiwa. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dialah sang pencipta, jadi mustahil dia terikat oleh ciptaannya. Apa artinya itu bagi kita? Artinya, dimanapun kita berada, di kantor yang sibuk, di puncak gunung yang sepi, di kereta bawah tanah yang padat, atau di kamar kita yang sempit, kita bisa terhubung langsung dengannya. Jarak geografis dari Ka'bah tidak sama dengan jarak spiritual dari Allah. Dia selalu dekat. Ini luar biasa membebaskan. Artinya, rasa dekat dengan Allah itu nggak harus menunggu kita sampai di tanah suci. Dimanapun, koneksi itu bisa dibangun saat itu juga. Tepat. Dan yang terakhir, prinsip keempat, ini ada di kunci penutup ayat itu sendiri. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ah, ya.
Tafsir As-Sa'di menjelaskan dua Asmaul Husna ini adalah fondasi dari semua kemudahan tadi. Allah itu wasi', maha luas rahmatnya, ampunannya, karunia-Nya. Makanya dia menerima ibadah kita yang mungkin banyak kurangnya. Dan dia alim, maha mengetahui niat tulus yang tersembunyi di balik perbuatan kita. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum, ayat ini adalah deklarasi kebebasan spiritual bagi seorang mukmin. Mulai dari kepemilikan mutlak Allah, lalu masuk ke kemudahan dan fleksibilitas ibadah, sampai puncaknya adalah fokus pada niat yang tulus. Semua itu dijamin oleh sifat Allah yang maha luas dan maha mengetahui. Dan mungkin ada satu pemikiran penutup yang bisa kita renungkan bersama sahabat takwa. Ayat ini berkata, "Fa'ainama tuwallu, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah." Kata kemanapun ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi sekedar kemana arah sajadah kita saat salat, tapi kemana arah hidup kita. Wah, Dalam kesibukan kita, dalam keputusan-keputusan penting yang kita ambil, dalam setiap interaksi kita. Fa'ainama tuwallu, kemanapun kita palingkan fokus, energi, dan perhatian kita, apakah kita sedang sungguh-sungguh mencari wajah Allah di sana? sebuah pertanyaan yang dalam sekali. Bukan lagi soal arah kiblat fisik, tapi arah kompas kehidupan kita. Terima kasih banyak atas pencerahan dan obrolan yang sangat mencerahkan ini. Taqwa Talks with AI, when Taqwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.